Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut adalah praktek observasi coaching. Di sini selaku observer adalah saya Imam Muslim dan Bu Yanurisma Al-Rosidah selaku coach dan coachingnya akan diperankan oleh Ibu Umi Nadiroh. Apakah Coach Risma sudah siap? Siap, Pak. Baik, Ibu Risma, sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, ada beberapa hal yang ingin kita sepakati. Pertama, terkait mengenai rubrik penilaian agar kegiatan hari ini kita lancar. Apakah Ibu Risma sudah membaca rubrik penilaian berikut? Sudah, Pak. Ya, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan di awal observasi dan kegiatan observasi yang saya lakukan dan pasca percakapan. Baik, sebelum kita mulai, ada berapa yang saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Berikutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu Risma? Ya, Pak Imam, yang kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu membantu coach untuk mengingat, merenung, dan merangkai beberapa fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya dengan memberikan beberapa pertanyaan terbuka yang membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Karena memberikan pertanyaan berbobot adalah salah satu keterampilan kunci dalam coaching yang dapat menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan ide-ide baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, sekaligus mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi untuk memperbaiki selanjutnya dari pembelajaran yang sebelumnya. Begitu Pak Imam. Oke, Bu Risma, saya tangkap. Kemudian berikutnya apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, indikator ketercapaian dari kegiatan kali ini tentunya yaitu coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami dan juga menemukan ide-ide baru serta dapat membuat aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi dari coach dan coach itu sendiri. Gitu Pak Imam. Oke, terima kasih Bu Risma. Saya pikir sudah cukup. Apakah Coach Risma dan Coach Umi Nadiroh sudah bersiap? Siap, Pak. Pak. Oke, saya hitung 5 mundur dimulai nggih. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat siang, Bu. Apakah hari ini Ibu punya waktu luang? Selamat siang Bu Nadir. Alhamdulillah hari ini ada waktu luang. Saya lihat Bu Nadir kok agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Apa yang ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh iya, Bu. Mohon maaf. Jadinya saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Saya hari ini kebetulan tidak ada kegiatan lain. Bagaimana, Bu? Eh, Begini, saya mau sedikit curhat tentang permasalahan saya. Apakah Ibu bisa membantu saya ya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya hari ini ingin mendapatkan solusi atau pemecahan permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Baik, berarti fokus diskusi kita hari ini adalah memberikan solusi dari
masalah yang dihadapi oleh Ibu ya. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang diharapkan setelah kita berdiskusi hari ini ya, Bu? Saya berharap dari diskusi kita hari ini, saya akan memenuhi beberapa hal yang kurang dari pembelajaran hari ini, Bu. Oh, begitu. Baik, bagaimana kalau kita berdiskusinya di perpustakaan saja, Bu? Ayo kita ke sana Eh, sekarang. Ibu ingat beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pengawas memberikan banyak kritik terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, Begitu. begitu. Oh, begitu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai dikritik kalau boleh tahu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar. Beliau bilang kalau saya itu mengajarnya tidak menyediakan sumber belajar dan hanya menggunakan buku teks, sehingga anak-anak terlihat bosan. Dan juga beberapa anak yang tidak tertarik, tidak mau mengerjakan, dan akhirnya mengganggu teman yang lain. Jadi, kelas agak sedikit gaduh, begitu, Bu. Berarti tadi waktu supervisi itu kelasnya agak sedikit gaduh ya, Bu? Terus Bapak pengawas menilai kalau anak-anak terlihat bosan dan juga kelasnya menjadi sedikit gaduh. Apakah Ibu juga melihat keadaannya memang seperti itu? Iya, memang benar. Waktu itu kondisi kelas gaduh karena anak-anak tidak mau belajar dengan baik dan saling mengganggu temannya. Mungkin karena dia tidak tertarik dengan eh, buku ya, Bu. Buku yang saya pakai untuk kegiatan pembelajaran saat jadinya eh, mereka bosan dan tidak mau mengikuti kegiatan eh, yang saya lakukan dengan baik. Iya, bisa juga seperti itu ya, Bu. Berarti Ibu juga merasakan hal yang sama dengan yang Bapak pengawas rasakan. Nah, kira-kira apa ya, Bu, yang menyebabkan anak-anak menjadi seperti itu? Hmm. Yaitu tadi, memang saya hari ini hanya menyediakan buku teks saja sebagai sumber belajar dan tidak menggunakan sumber belajar yang lain. Oh, Mungkin begitu. itu. Begitu. Padahal Bu Nazir kan yang saya tahu orangnya itu menguasai IT dan juga biasanya kreatif membuat media. Kok bisa hanya menyediakan buku teks saja? Kenapa, Bu? Sebabnya apa? Kok tidak seperti biasanya? Iya sih, memang seperti itu karena saya biasanya menggunakan media yang lain juga. Tapi karena kemarin saya sangat sibuk, banyak-banyak tagihan pekerjaan yang lain, dan ada pemberitahuan dari pengawas juga yang mendadak. Jadinya saya pikir agar cepat, hanya menyediakan buku teks saja. Nah, dan saya tidak memiliki waktu untuk menyediakan sumber belajar yang lain, begitu. Begitu. Saya lihat Bu Nadir juga masih seperti tidak nyaman seperti itu. Kira-kira apa, Bu, yang membuat Anda masih merasa tidak nyaman? Kalau saya lihat dari ekspresi wajahnya Bu Nadir ada rasa kekhawatiran seperti itu. eh nggih, terus terang nggih Bu, beberapa hari ini memang saya kurang nyaman. Saya merasa
sedikit resah dan di rumah kepikiran terus dengan permasalahan yang saya hadapi. Akibatnya pekerjaan lain itu jadi agak terbengkalai. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena tadi Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Nah, saya takut nanti akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Begitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan yang membuat Ibu merasa resah dan tidak nyaman itu takut kalau Bapak pengawas memberitahu kepada kepala sekolah sehingga nanti kepala sekolah juga nantinya akan menegur Bu Nadir seperti itu ya yang dikhawatirkan ya. Iya. eh Kira-kira saya nanti apakah akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah atau tidak? Itu, Bu. Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri juga. Tidak ada masalah Bu kalaupun nanti Bu Nadir ada sedikit teguran dari kepala sekolah. Ya, Nggih, mudah-mudahan nggih, Bu, tidak ada permasalahan yang berat. ya. Nah, kalau begitu coba Bu Nadir pikir kembali kira-kira situasi ideal seperti apa agar kejadian seperti kemarin itu tidak terulang lagi, agar sesuai dengan harapan dari Bapak pengawas. Ya, saya berharapnya ketika melaksanakan kegiatan di kelas, pembelajaran di kelas itu, saya tidak hanya menggunakan buku teks saja. Saya berharap bisa menggunakan sumber belajar yang lain yang eh, bisa menarik minat anak untuk mengikuti kegiatan belajar atau bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anak di kelas begitu. Iya, saya juga setuju kalau seperti itu. Tapi sumber belajar seperti apa itu contohnya ya, Pak? Apa ya kira-kira? Apa mungkin dengan itu nggih, mencari video yang menarik di Google. Nah, nanti mungkin akan bisa membantu anak untuk lebih memahami materi. Atau bisa juga dengan menyediakan banyak buku bacaan dari perpustakaan. Mm-mm. Atau mungkin menggunakan benda-benda di sekitar kita yang konkret, yang mudah dikenali oleh anak-anak. Nah, nanti akan memberikan daya tarik tersendiri, atau mungkin juga itu memberikan kegiatan permainan atau ice breaking yang membuat mereka menjadi eh, lebih tertarik dengan bergerak sehingga tidak bosan terus di kelas. Suasana kelas akan bisa lebih atraktif dan juga mungkin akan lebih terkontrol. Nah, itu Bu Nadir bisa menemukan banyak sumber belajar yang bermacam-macam ya. Mengapa Ibu Nadir pikir perlu menyediakan beberapa sumber belajar itu semua ya? Betul juga ya, Bu. Mungkin saya tidak kepikiran ke sana. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Karena gaya belajarnya anak-anak itu yang berbeda-beda. Kalau saya hanya menyediakan buku teks saja, mungkin hanya anak tertentu saja yang akan terfasilitasi, yaitu anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual. Nah, ternyata itu yang menyebabkan ada beberapa anak yang mengganggu temannya dan tidak tertarik dengan buku teks. Iya, berarti memang itulah ya pentingnya menyediakan berbagai sumber belajar. Nah, sumber belajar yang disebutkan oleh Bu Nadir tadi, saya pikir sangat mungkin kalau memang kita
sediakan dalam pembelajaran untuk selanjutnya ya, Bu. Mungkin memang harapan dari pengawas kemarin itu tidak hanya satu sumber belajar berupa buku teks saja ya. Begitu ya, Bu. Oke, saya pikir juga ada benarnya begitu. Nah, dari apa yang sudah Bu Nadir sampaikan tadi, apa rencana untuk kedepannya? Harapannya untuk kegiatan pembelajaran berikutnya saya berarti harus persiapan lebih awal agar bisa menyediakan sumber belajar dengan menyediakan waktu luang untuk persiapan sehingga tidak hanya buku teks saja yang saya gunakan. Nah, itu memang memudahkan kita menyediakan buku teks, tapi hasil dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu kurang maksimal untuk anak-anak. Iya, saya juga setuju seperti itu. Terus strateginya apa agar tujuan kita hari ini itu tercapai seperti yang diharapkan oleh Bu Nadir tadi? Kira-kira apa, Bu, strateginya agar Bu Nadir tetap bisa punya waktu untuk mempersiapkan itu semuanya? Eh, saya akan itu membuat skala prioritas pekerjaan saya karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena saya mengerjakan banyak pekerjaan lain dan tidak ada waktu untuk menyediakan sumber belajar yang pas, kemudian mencari eh, dan juga mencari sumber belajar yang menarik. Mungkin dengan begitu saya bisa memenuhi semua gaya belajar anak seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ya, bagus juga seperti itu, Bu. Nah, dari yang disebutkan oleh Bu Nadir tadi, kira-kira bagaimana kita itu mengukur kalau rencana tadi itu akan sukses sehingga pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar yang disebutkan Bu Nadir tadi, ukurannya kalau itu tercapai itu dari mana ya, Bu? Yang pastinya anak-anak akan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas, tidak bosan, dan juga mereka tidak akan saling mengganggu teman yang lain karena mereka sudah fokus dengan kegiatan belajar mereka masing-masing yang sudah menarik. Iya, langkah yang diambil oleh Ibu tadi menurut saya juga sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Tapi dengan menyediakan semua berbagai sumber belajar tadi, kira-kira ada hambatannya apa tidak menurut Ibu? Apakah ada konsekuensi atau kesulitan apa untuk mempersiapkannya, Bu? Kalau hambatannya sih berarti saya harus mempersiapkan eh, waktu yang apa ya cukup untuk untuk menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan materinya dan juga sesuai dengan anaknya. Iya, betul juga waktu yang sangat penting ya. Apalagi Ibu memiliki tugas-tugas lain. Nah, agar hambatan itu semua tidak bisa diatasi dan tidak berarti bagi Ibu, apa yang dapat kita lakukan ya? Eh, Tetap mengutamakan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak karena memang itu tugas utama saya. Jadi saya harus menyediakan waktu luang untuk persiapan sebelum mengajar di kelas eh, agar bisa menyediakan sumber belajar yang menarik untuk anak.
Baik. Sering mencari informasi di buku ataupun internet tentang sumber-sumber belajar yang menarik, yang bisa digunakan di kelas, dan bisa juga berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meminta bantuan membuatkan sumber belajar yang membutuhkan banyak tenaga dan juga membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Nah, dari semua yang sudah Ibu ceritakan lagi, apakah Bu Nadir sudah merasa agak lega sekarang? Eh, Lega ya, Bu? Alhamdulillah sudah sedikit lega Ya. karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, berarti Ibu sudah siap untuk menyediakan berbagai sumber belajar untuk anak-anak ya, dan juga berusaha menyediakan waktu untuk benar-benar mempersiapkan. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu agar Ibu dapat selalu melaksanakannya dalam kegiatan yang berikutnya sampai pembelajaran yang berikutnya lah. Sebenarnya masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru dan juga kepala sekolah agar sama-sama ada yang mengingatkan begitu. Berarti dukungan yang dibutuhkan oleh Ibu untuk melakukan komitmen tersebut berarti dari bisa dengan teman sejawat, kolaborasi dengan teman sejawat, dan juga dengan kepala sekolah gitu ya, Bu? Nggih. Insya Allah semoga nanti minggu depan sudah ada hasil yang baik. Nanti pastinya saya akan menghubungi Ibu. Iya, iya, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu juga sudah tidak merasakan tidak nyaman dan khawatir lagi ya. Nah, kapan-kapan kalau Ibu sudah melaksanakannya, bagaimana kalau saya diceritakan bagaimana hasilnya, atau mungkin bisa di video dan kita bisa merefleksikan lagi bersama-sama setelah rencana yang sudah disebutkan oleh Bu Nadir tadi dilaksanakan. Begitu ya, Bu. Semoga berhasil ya, Bu. Nggih. Maaf, Bu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Nah, mereka akan mengumpulkan PR. Saya mohon izin sebentar untuk kembali ke kelas. Nggih. Oh, nggih, Bu ya, tidak apa-apa. Terima kasih, Bu, atas sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mendengarkan cerita permasalahan saya. Iya, sama-sama. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Terima kasih Oke, kembali. sudah cukup ya. Terima kasih Ya, Coach Ibu Umi Nadiroh, luar biasa sekali, dan Coach Yano Risma. Boleh dong tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, Coach Risma, ada ingin saya sampaikan kepada penjenengan. Yang pertama adalah pertanyaan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Menurut Anda bagaimana, Bu? iya Pak Imam. Pada percakapan tadi, kalau menurut saya sudah membantu Koci dengan memberikan beberapa pertanyaan terbuka yang dapat agar Koci itu dapat mengingat, merenung, dan menyebutkan beberapa fakta atau perasaan yang dialami, sehingga Koci itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan beberapa ide-ide baru
yang belum terpikirkan sebelumnya, dan juga bisa menemukan rencana aksi yang dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Nah, pertanyaan terbuka tersebut dapat kita lihat dari beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Nadir tadi, dengan menggunakan kata apa, bagaimana, dan menghindari menggunakan kata mengapa, diganti dengan menggunakan kalimat apa sebabnya, seperti itu. Dan menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan kompetensi yang ada pada Bu Nadir untuk menemukan solusi dan juga ide-ide baru dari dirinya. Seperti itu Pak Imam. Oke, luar biasa sekali ya. Nampaknya saya sendiri juga sinkron dengan pendapat penjenengan. Jadi untuk catatan saya, berdasarkan hasil observasi saya terhadap percakapan coaching yang dilakukan tadi, secara keseluruhan yang dilakukan oleh Coach Risma sudah mengembangkan kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator, yaitu Coach Risma memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat mengunggah orang untuk berpikir dan dapat mengstimulasi pemikiran coachingnya. Memunculkan ide-ide baru yang belum terfikirkan sebelumnya, menggunakan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Nah, selain itu, yang dilakukan Coach Risma selalu menggunakan nada suara yang positif. Saya sangat setuju sekali. Dan memperdayakan kompetensi coachingnya untuk menemukan solusinya secara sendiri dan mandiri. Jadi, dapat disimpulkan, rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh Coach Risma tadi sudah menunjukkan pertanyaan yang berbobot. Baik, Coach Risma, untuk pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin penjenengan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja kita lakukan? Iya Pak Imam, tentunya kompetensi yang lainnya seperti kompetensi kehadiran penuh atau presence, dan juga kompetensi mendengarkan secara aktif. Itu Pak, tentunya yang ingin saya kembangkan lagi. Baik, Bu Risma, terima kasih luar biasa untuk hari ini. Semoga sukses selalu. Kita cukupi untuk pertemuan hari ini. Sudah cukup semuanya dari awal sampai akhir. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies.